Halo para penonton, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Aduh, jadi nyanyi, jangan heran. Kok malah dilanjutin. Kalau Emon sedang goyang, agak panas, kurang seksi. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah alur cerita yang sangat keren. Film ini adalah kisah nyata dari seorang Giorgio Ross yang ingin mendirikan negara baru, negara yang bebas dan tanpa aturan yang bertele-tele. Cerita ini diawali dari Strasburgo, Italia, tahun 1968. Ada seorang pria yang sedang mengajukan sesuatu di Majelis Eropa tentang sengketa antar negara. Dia meminta Majelis Eropa untuk menyelamatkan pulaunya karena pulau itu akan dihancurkan. Film pun flashback ke 1 tahun sebelumnya, di mana sedang ada perayaan kelulusan mahasiswa. Giorgio Rosa, seorang insinyur, dan Maurizio, seorang ahli hukum. Di situ Giorgio bertemu dengan seorang gadis cantik yang mukanya mirip Dua Lipa. Namanya adalah Gabriela. Ternyata Gabriela ini adalah mantannya yang sekarang sudah punya pacar baru bernama Carlo. Rosa ini memiliki masalah dengan Gabriela karena dulu dia pernah hampir membuat ayah Gabriela buta karena meledakkan TV di rumah mereka, dan Giorgio pergi tanpa minta maaf. Kemudian Giorgio pulang mengantarkan Gabriela dengan mobil buatannya sendiri. Namun di tengah jalan, dia dihadang oleh polisi karena mobilnya tidak memiliki surat dan plat nomor. License and registration. Salvatore, check if they have a criminal. This car with my own 2 hands have a registration or driver's license. Gabriela ternyata adalah seorang pengacara. Giorgio ini adalah seorang yang selalu protes dengan peraturan-peraturan negara dan mobilnya diderek untuk diamankan. Giorgio pun dikurung dan ayahnya menyelamatkannya. Sepertinya Giorgio ini juga adalah orang yang super ngeyel, termasuk pada orang tuanya. Pulang dengan ayahnya, dia turun di sebuah tempat di mana Gabriela mengajar di sana. Dia menemui Gabriela yang sedang mengajar. Selain seorang pengacara, Gabriela juga seorang pengajar yang hampir mendapatkan predikat profesor. Dan karena kelakuan Giorgio kemarin, Gabriela terancam batal sidang profesor. Saat itu Giorgio bertengkar dengan Gabriela karena Giorgio selalu melakukan semuanya dengan caranya sendiri dan tidak mau diatur. Gabriela juga mengatakan jika Giorgio membuat dunia ini seperti miliknya sendiri. Namun Giorgio malah mengatakan jika dia memang akan membangun dunianya sendiri, dan Gabriela meninggalkan dia. Saat dia bekerja menggantikan ayahnya sebagai mekanik Ducati, dia mendapatkan tugas sebagai informan ke seorang pembalap. Namun karena dia melihat billboard yang besar, dia tidak fokus dan membuat pembalap itu jatuh. Pembalap yang marah datang dan memukul kepalanya dengan helm. Scene lain menunjukkan di Rimini, Maurizio sedang membantu ayahnya untuk menyelesaikan kasus pencurian perusahaan ayahnya, dan Giorgio mendatanginya. Dia menceritakan rencananya untuk membuat sebuah pulau. Maurizio tertarik dengan ide itu karena dia tidak suka bekerja dengan ayahnya. Mereka membuat pulau di luar zona perairan Italia, 9,6 km dari daratan Italia. Itu adalah zona perairan internasional, dan mereka mulai mencari cara untuk membangunnya. Mereka melihat bagaimana insinyur membangun sebuah anjungan. Mereka mulai menghitung biaya pembangunan anjungan seperti itu. Namun ternyata itu sangat mahal. Mereka pun menemukan ide bagaimana mereka akan membangun pulau itu. Dengan tangki minyak super besar, mereka membangun pondasi pulau itu. Don't worry, it wasn't bad. I paid $700. Come up with all that. You steal from a safe that's my father's.
Stop here. Lokasinya sudah ditentukan dan mereka siap membangun pulaunya. Oh, but we need to unplug the poles. Smell how close the freedom is. It's working. Akhirnya mereka berhasil mendirikan pondasi dan mereka juga berhasil mendirikan pulau dari baja. Atau lebih tepatnya Anjungan yang mereka sebut sebagai negara kecil yang merdeka. Kemudian mereka mengebor laut untuk mendapatkan sumber air minum tawar. Mereka sempat didatangi petugas dan petugas itu akhirnya membiarkannya. Setelah 3 hari mengebor laut, mereka mendapatkan sumber air setengah tawar untuk diminum. Kemudian Giorgio memiliki ide untuk tinggal di situ. Maurizio pun menyukainya. Namun malam itu ternyata ada gelombang tinggi dan ada seorang pelaut tersesat yang minta bantuan. Dia adalah Pietro dan akhirnya dia menjadi warga negara pertama di pulau itu. Dan datang lagi seorang pria Jerman bernama Rudi Neumann. Dia adalah warga negara Jerman yang kehilangan kewarganegaraannya karena pernah menjadi pengkhianat perang dan dia hidup di Rimini sebagai pelayan. Rudi pun akhirnya memutuskan untuk menjadi warga negara pulau itu dan mereka mulai memberi nama pulau itu. Pulau itu diberi nama Rose Island karena yang mendirikan adalah Rose. Mereka mulai banyak menerima wisatawan ke sana dan menjadikan pulau itu pulau tanpa aturan dan bebas melakukan apa saja di situ. Dan pulau itu juga mulai dikenal di seluruh dunia. Wisatawan pun mulai berdatangan dari seluruh Eropa. Selain itu, mereka juga mulai diliput oleh banyak media koran. Saat mereka berpesta dan bersenang-senang, berdasarkan kisah nyata, pada tahun 1969 terjadi demonstrasi dan kerusuhan di Italia. Dan mereka selamat dari itu karena mereka justru bersenang-senang di pulaunya sendiri. Kemudian datang lagi wanita muda hamil, teman Naumann, yang mendaftar sebagai penghuni baru. Dia juga mau bekerja sebagai penjaga bar. Gabriela pun akhirnya datang ke sana. Dia mengabarkan bahwa dia akan menikah. Dia juga mengatakan bahwa yang dibangun Giorgio bukanlah seperti dunia baru, namun hanya kelihatan seperti diskotik di tengah laut. Giorgio pun mulai memikirkan perkataan Gabriela ini. Naumann dan Maurizio mulai berdebat tentang ide Naumann yang akan mengadakan kontes ski dan poker di pulau mereka. Dan saat yang sama, setelah mendengar perkataan Gabriela, Giorgio mulai berpikir menjadikan pulaunya sebagai negara yang independen secara sah di mata internasional. Dan Giorgio membentuk sebuah pemerintahan. Dia jadi presidennya dan teman-temannya menjadi menteri. I will be the president, Minister of Economics, Foreign Minister, Maurizio Secretary. Mereka mengirimkan surat ke PBB dan PBB menghubungi Mendagri Itali. Kemudian Parlemen Itali mengirimkan 2 agennya ke sana. Giorgio dan pulaunya juga sudah menjadi pembicaraan penting di Parlemen Itali. Agen yang ke sana 2 hari belum memberikan kabar lagi. Dan yang terjadi adalah I cheated on my wife. There's no sliced fruit with wine. pemerintah Italia mulai memfitnah mereka lewat media bahwa di pulau itu berisi narkoba, judi, dan kemunduran moral. Giorgio mulai mendapat sambutan sebagai seorang presiden dari orang-orang di Rimini. Giorgio bertemu orang tuanya dan mengajak mereka ke sana, namun mereka menolaknya. Setelah menemui orang tuanya, Giorgio ditemui oleh 2 agen dari pemerintah. Mereka meminta Giorgio untuk menghentikan aktivitas di pulau itu. Sebagai gantinya, mereka menawarkan Giorgio untuk memilih 2 klub di Rimini untuk dirinya. Dan itu bisa membuat Giorgio menjadi orang yang kaya 3 turunan. Tapi dia menolaknya. Giorgio mulai membuat paspor untuk warga negaranya. Dan yang pertama mendapatkannya adalah Rudi Naumann.
Pulau itu juga menjadi salah satu topik permasalahan di Vatikan, dan Vatikan meminta parlemen di Roma untuk segera menyelesaikannya, karena jika dibiarkan itu akan membuat kekacauan negara. Mendagri juga mendapatkan banyak surat dari warga negara Italia yang meminta untuk mencabut warga negaranya dan ingin pindah ke Rhode Island, termasuk beberapa warga negara lainnya. Ayah Giorgio pun dipecat dari pekerjaannya sebagai mekanik di pabrik Ducati. Itu adalah dampak dari kelakuan Giorgio. Saat mulai hujan, ternyata pulau mereka sepi pengunjung. Mauricio mulai berpikir membangun atap untuk pulau itu. Namun anggota yang lain mulai berpikir untuk mempertimbangkan tawaran dari pemerintah Italia untuk mereka. Rupanya semua orang di sana ditawari sesuatu yang menarik dari pemerintah kecuali Mauricio. Giorgio mengunjungi ayahnya yang sudah dipecat. Ayahnya menanyakan apa yang ditawarkan pemerintah terhadap Giorgio, dan Giorgio mengatakan jika mereka menawarkan 2 klub di pantai Rimini. Ayahnya dipecat, padahal performa dia untuk perusahaan baik. Dia selalu melakukan apa saja yang diminta, tapi ini balasannya. Dan dengan itu ayah Giorgio menyuruhnya untuk menolak penawaran dari pemerintah. Giorgio pun menemui Gabriella untuk membantunya. Namun dia menolak. Gabriella menyuruh Giorgio pergi ke Majelis Eropa untuk mengurus sengketa antar negara. Giorgio mengambil mobil bikinannya yang disita oleh polisi, dan dia berangkat ke Prancis untuk mengajukan sengketa. Inilah awal film tadi, di mana Giorgio mengunjungi Majelis Eropa dan dia melakukan persidangan di sana. Menteri Dalam Negeri Italia merasa jika mereka telah menyelesaikan permasalahan ini. Mereka memberikan bar, izin sebuah klub, paspor, dan perahu layar. Namun mereka mendapatkan info jika Giorgio sedang berada di Majelis Eropa dan mereka sedang melakukan rapat. Beberapa orang di Majelis Eropa menyambut dengan baik apa yang dilakukan Giorgio, dan Giorgio mendapatkan telepon dari Mendagri Italia. Mendagri pun marah kepadanya dan mengancam Giorgio jika dia akan menghancurkan pulaunya. Arsenal that could blow up your shitty island. Have to remedy, or you'll miss out you will ever witness. Giorgio pun akhirnya meninggalkan sidang lanjutan di parlemen dan memilih untuk pulang ke pulaunya di Rimini untuk melindungi pulaunya. Gabriella yang sedang membeli sebuah souvenir untuk pernikahannya melihat miniatur Pulau Rose yang terpajang di sana, dan dia teringat dengan Giorgio. Saat Giorgio akan pergi ke pulau dengan kapal kecilnya, Gabriella meminta untuk ikut dengannya. Ternyata alasan terbesar Giorgio membangun pulau itu adalah untuk membuktikan kepada Gabriella. Esok paginya mereka sudah didatangi kapal perang dari Italia dan para wartawan sudah siap meliput. Saat akan mendatangi tawaran pemerintah, Naumann mendengar berita kalau Pulau Rose akan dihancurkan. Kemudian dia mendatangi Mauricio dan yang lain untuk kembali ke sana. Perdana Menteri diminta untuk mendatangi dokumen yang menyatakan izin penyerangan ke Pulau Rose dan dia menyetujuinya. Naumann dan teman-temannya berlayar ke pulau itu dan mereka kembali ke sana untuk menyelamatkan pulau itu. Mereka berenam berpegangan tangan dan menunggu rudal dari kapal perang itu menembaknya. Tembakan pertama tidak menghentikan aksi mereka. Tembakan kedua tepat di bawah mereka juga tidak membuat mereka takut. Dan akhirnya kapten kapal menyuruh pasukan penyergap untuk menangkap mereka.
Setelah mereka ditangkap dan saat dibawa oleh kapal, Giorgio mendengar bunyi ledakan dan ternyata pulau itu telah diledakkan. Dan film pun berakhir. Harapan Giorgio untuk mengubah dunia juga berakhir. Pesan yang dapat diambil dari film ini adalah ada dua hal yang tidak mungkin untuk kamu lakukan. Satu adalah mengubah sistem di dunia dan membuat dia kembali padamu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka, share ke teman-teman kamu, dan subscribe serta aktifkan notifikasinya agar mendapat informasi video terbaru dari kami. See you, bye-bye.